Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-13, untuk membahas tentang materi analisis regresi linier sederhana dari mata kuliah Statistika Ekonomi Inferensial dari dosen pengampu Ibu Syifa Pramudita Fadilah SST MKM dan juga Ibu Sri Listiani SSI MM. Dan kami dari kelompok 4 Manajemen 21G yang terdiri dari saya Lia Awalia dan bersama rekan-rekan saya ada Ludi Jamaludin, Maulana Yusuf Asidik, Mita Amalia dan Mbak Muharyani. Dan untuk mengisi materi kali ini akan diisi oleh Kamita Amalia dan juga Kak Ludi Jamaludin. Oke, untuk sebelum masuk materi kita akan melihat bagaimana sih penelusuran untuk pengambilan datanya. Berikut adalah cuplikan rekaman pada saat pengambilan data terhadap penjual es teh poci yang beralamat di Jalan Runggu Waluyo Sinarbaya, Pusar Jaya, Teluk Jambe Timur, Karawang. Ibu untuk pendapatan per hari berapa sih biasanya? Ya nggak tentu. Kadang namanya juga jualan, ada sepi, ada ramenya gitu. Biasanya kalau per bulan dikalkulasiin berapa sih Bu? Ya dapatlah 6 jutaan. 6 jutaan. Ya. Berarti bisa balik modal lah ya Bu? Ya. Setelah dari banyaknya perbincangan yang telah kami lakukan, akhirnya kami menemukan hal yang tepat yang ingin dianalisis, yaitu mengenai perbedaan harga teh poci Rp4.000 dan Rp5.000. Apa sih perbedaannya dengan harga tersebut? Maka kami mengambil tema atau judul dalam materi ini yaitu pengaruh harga teh poci terhadap permintaan di Kecamatan Teluk Jambe Timur pada bulan November tahun 2022. Dalam menentukan variabel X dan Y, untuk variabel X itu adalah harga es teh poci. Dikarenakan di sini adalah sasarannya memiliki dua harga, yaitu harga Rp4.000 dan Rp5.000, maka harga es teh poci itu tertera adalah dua harga, yaitu Rp4.000 dan Rp5.000. Sedangkan untuk variabel Y, yaitu permintaan, berapa banyak jumlah yang mereka inginkan dalam membeli es teh poci Rp4.000 dan juga Rp5.000. Nah, untuk menyelesaikan materi ini akan diselesaikan dan dijelaskan oleh Kamita Amalia dan juga Kak Ludi Jamaludin. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Dapat dilihat dari data Excel dan data SPSS diambil sampel 27, jumlah variabel X ada 119, jumlah variabel Y ada 70, X dikali Y 296, lalu X kuadrat ada 531, Y kuadrat ada 304. Persamaan B N sigma X dikali Y dikurangi sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan, lalu A sigma Y per N dikurangi B sigma X per N, di mana Y nilai variabel bebas Y, A intercept yaitu titik potong garis Y sumbu, B slope atau kemiringan garis yaitu perubahan rata-rata pada setiap unit perubahan pada variabel X, X nilai variabel bebas X, N jumlah sampel. Dari perhitungan di atas, A sama dengan 11,0,5, B sama dengan min 0,001. Persamaan Y yaitu 11,0568 min 0,0019X. Koefisien korelasi diketahui N yaitu sampel sama dengan 27, X dikali Y 296.000, variabel X 119.000, dan variabel Y yaitu 70. Dengan rumus R, N sigma X dikali Y dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurangi X dikurangi sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan, yaitu hasilnya R sama dengan min 0,4429.
Yaitu dapat disimpulkan R-nya negatif, maka arahnya ke kiri. Kesimpulan sama dengan korelasi negatif dan lemah karena berada di antara 0 dan min 0,5. Oke teman-teman, kita lanjut ke next slide. Nah, tadi sudah kita temukan berapa hasil dari koefisien korelasi yang sudah dijelaskan oleh teman saya yaitu Mita. Dan hasilnya adalah minus 0,4429. Nah, kita artikan nih, minus 0,4429 ini arahnya kemana dan juga seberapa kuat kekuatannya. Nah, kita lihat. Nah, hasil dari minus 0,4429 ini, nah sebelum kita lihat hasilnya di tabel koefisien, kita harus tahu dulu arah di tabel koefisien ini ada dua teman-teman. Jadi ada yang negatif dan juga ada yang positif. Untuk negatif sendiri itu mengarah ke sebelah kiri, dan untuk negatif itu mengarah sebelah kiri, mohon maaf teman-teman, dan untuk positif itu mengarah ke sebelah kanan. Dan hasil yang sudah kita hitung tadi itu hasilnya negatif 0,4429. Itu mengartikan bahwa R-nya itu bersifat negatif, maka arahnya adalah sebelah kiri teman-teman. Kita bisa lihat di tabel koefisien, berarti hasil dari yang kita hitung adalah mengarah ke sebelah kiri yang artinya negatif. Nah, dan minus 0,4429 itu terletak di mana nih teman-teman? Kita sudah dapat nih arahnya ke sebelah kiri. Nah, kita sekarang kita tentukan nih arahnya, kekuatannya. Kekuatannya itu kuat, lemah, atau sedang. Nah, minus 0,4429 ini karena berada di antara 0 sampai dengan minus 0,5, itu berarti kekuatannya yaitu lemah teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan dari perhitungan koefisien korelasi tadi, hasil dari perhitungan itu korelasinya negatif dan mengarah ke sebelah kiri, ya. Koefisiennya mengarah ke sebelah kiri yang artinya negatif, dan kekuatannya ini lemah karena berada di antara 0 dan minus 0,5 teman-teman. Nah, itu adalah hasil dari koefisien korelasi teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah mencari koefisien korelasi. Tadi hasilnya adalah minus 0,4429, dan bisa disimpulkan bahwa korelasinya negatif dan kekuatannya adalah lemah. Sekarang kita akan mencari koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini kita akan menghitung, kita akan mencari seberapa kuat kekuatannya. Rumusnya itu adalah R kuadrat sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikalikan sigma Y yang dikuadratkan dibagi dengan N dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan, kemudian dikali N sigma Y kuadrat minus atau dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Teman-teman bisa lihat di PowerPoint-nya, itu adalah rumusnya. Dan untuk mempermudah kita tidak boleh teman-teman memasukkan angkanya satu persatu dari tabel yang sudah ada di slide paling atas teman-teman, tinggal masukkan, atau juga untuk lebih mempermudah kita tinggal masukkan saja hasil dari koefisien korelasi yang tadi dinotasikan R. Hasilnya adalah minus 0,4429. Nah, kita tinggal pangkatkan 2. Hasilnya adalah 0,1962. Nah, koefisien determinasinya kita presentasikan 0,1962, kita presentasikan, hasilnya adalah 19,62. Itu artinya 19,62%. Nah, kesimpulan dari hasil koefisien determinasi ini adalah bahwasanya permintaan dipengaruhi oleh variabel lain selain harga yang tidak kita teliti. Nah, jadi 19,62% ini adalah variabel yang kita teliti, teman-teman. Jadi ada sisanya, kita tinggal kurangi 100% dikurangi 19,62%, yaitu ada 80,38%
itu pengaruh lain selain variabel yang kita teliti. Jadi itu kesimpulannya, maka permintaan dipengaruhi oleh variabel lain selain harga yang tidak kita teliti adalah 80,38%. Jadi yang kita teliti itu hanya mendapat nilai 19,62%. Sisanya 80,38% itu pengaruh dari yang kita tidak teliti, teman-teman. Nah, kita bisa lihat atau ini adalah perhitungan secara manual, teman-teman. Perhitungan secara manual kita sudah lakukan di awal, kita sudah menggunakan Excel. Itu lebih mempermudah teman-teman untuk mencari atau menjumlahkan bilangan-bilangan yang cukup banyak, teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan coba menggunakan aplikasi SPSS. Kita ini langsung mempresentasikan hasil dari data yang sudah kita masukkan di aplikasi SPSS ya, teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat di slide ini, di sini banyak tabel-tabel. Nah, yang akan kita lihat yang pertama adalah mencari signifikan atau sig ini. Kita lihat pojok sebelah kanan ini, tabel sig. Kita fokus di tabel sig ini. Hasil dari data yang kita masukkan itu hasilnya adalah 0,021. Apa sih artinya 0,021 ini, teman-teman? Artinya karena, nah, sebelum kita artikan ini, kita harus tahu berpengaruh dan tidak berpengaruh itu nilainya ada di mana. Nah, jika nilai sig ini lebih besar dari alpanya adalah 0,05, itu berarti variabel itu tidak berpengaruh, teman-teman. Nah, sedangkan yang berpengaruh itu nilai signifikan yang di sini itu harus lebih kecil dari nilai alfa atau 0,05. Nah, kita bisa lihat, teman-teman, atau kita bisa samakan 0,05 dengan 0,021 itu lebih besar mana? Nah, 0,021 itu lebih kecil dari 0,05. Itu berarti penelitian kita ini, penelitian harga ya, harga teh poci terhadap permintaan ini berpengaruh. Tadi meskipun hanya 19,62%, tapi berpengaruh terhadap permintaan teh poci tersebut. Jadi kita bisa ambil kesimpulan untuk signifikannya adalah karena nilai signifikan ini lebih kecil dari nilai alfa 0,05, itu artinya harga teh poci ini sangat cukup berpengaruh juga terhadap permintaan teh poci, teman-teman. Nah, kemudian kita bisa lihat juga tadi yaitu koefisien korelasi. Kita bisa lihat di mana hasilnya. Kita bisa lihat hasil tabel koefisien korelasi ini di model summary, teman-teman. Kita bisa lihat di tabel model summary, yaitu kita bisa lihat untuk koefisien korelasi, kita bisa lihat nilainya di R, dan untuk koefisien determinasi kita bisa lihat di R square. Hasilnya kan tadi perhitungan manual, teman-teman, hasilnya adalah 0,4429, atau kita bisa bulatkan 0,443. Hasilnya sama, teman-teman, 0,443. Nah, ini hasil dengan menggunakan aplikasi SPSS, dan tadi dengan yang manual itu hasilnya sama, yaitu 0,443. Kalau yang manual kita bisa lihat hasilnya minus 0,443, tapi kita lihat angkanya itu sama, 0,443. Terus kemudian tadi koefisien determinasinya itu tadi untuk hasil perhitungan manual ya di angka 19,62%, dan dengan menggunakan aplikasi SPSS ini juga hasil koefisien determinasinya
kita bisa lihat di R square itu hasilnya sama 0,196, atau jika dipresentasikan pada persen itu hasilnya sama 19,6%, teman-teman. Nah, jadi untuk perhitungan manual dan perhitungan menggunakan aplikasi SPSS itu perhitungannya sama ya teman-teman, hasilnya sama ya. Tadi sesuai yang manual itu 0,4432, terus kemudian yang manual juga hasilnya 0,1962 dan hasilnya sama teman-teman. Nah, jadi balance ya untuk manual dan juga kita gunakan aplikasi SPSS ini hasilnya sama. Dan oke teman-teman, kita masuk ke slide terakhir, yaitu kesimpulan dari hasil perhitungan baik manual ataupun secara menggunakan aplikasi SPSS. Kita dapat simpulkan bahwa persamaan yang didapat adalah Y sama dengan 11,0568 minus 0,0019X, teman-teman. Ini adalah persamaan yang kita bisa ambil dari penelitian tadi. Dan hasil dari korelasi atau notasi R yang sudah kita hitung tadi adalah minus 0,4429, yang artinya adalah korelasinya mengarah ke sebelah kiri atau negatif dan kekuatannya lemah karena berada di antara 0 dan minus 0,5. Kemudian hasil dari koefisien determinasinya adalah 0,1962, dimana jika dipresentasikan itu 19,62%. Jadi variabel permintaan dipengaruhi oleh variabel lain selain harga yang tidak kita teliti adalah 80,38%. Jadi 19,62% itu pengaruh harga terhadap permintaan yang kita teliti, dan sisanya 80,38% itu pengaruh yang tidak kita teliti, teman-teman. Jadi bukan hanya harga saja pengaruhnya, tetapi ada beberapa pengaruh yang kita teliti, itu nilainya 80,38%. Itu saja teman-teman kesimpulan dari hasil yang kita lakukan terhadap UMKM penjualan es teh poci tadi. Saya tutup, mohon maaf. Baik, setelah semua materi telah dibahas oleh Kamita dan juga Kaludi, maka dari semua kesimpulannya, yaitu artinya harga yang lebih banyak peminatnya itu adalah harga yang Rp4.000 dibanding harga yang Rp5.000. Bisa lihat dari tabel SPSS juga dan juga perhitungan manual dalam Excel, maka semuanya itu tercondong lebih banyak peminatnya yang Rp4.000 dibanding Rp5.000. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton video kami mengenai pertemuan 13, yaitu analisis regresi linear sederhana. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan 15 mengenai materi-materi yang akan kita sampaikan. Saya Lia Walia dan saya perwakilan dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.